Kalau di Indonesia, Pancasilanya yang dipertua menjadi roh, darah dan nadi kepada rakyat, mereka sama sekali tidak akan mencemar dan menodai Pancasila. Ya, pernah viral baru-baru ini, anggota parlemen negara tetangga mengulas kehidupan sosial di negaranya, yang masih sulit mewujudkan persatuan atau yang mereka istilahkan dengan perpaduan. Dan lagi-lagi Indonesia dijadikan contoh dengan panduannya adalah Pancasila. Saya menyeru di Dewan Yang Mulia ini, bermula dari pemimpin hingga rakyat yang marhen. Ayo kita bersatu hati, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni. Hati nyamuk sama dicecah, hati gajah sama dilafah. Yang ringan sama dijenjeng, yang berat sama dipikul. Sejarah yang telah mencemarkan kanvas kemerdekaan negara harus kita jadikan sebagai pedoman agar pisang tidak berbuah dua kali. Kalau di Indonesia, Pancasilanya yang dipertua menjadi roh, darah dan nadi kepada rakyat, mereka sama sekali tidak akan mencemar dan menodai Pancasila. Tetapi kita yang sudah 67 tahun merdeka masih gagal untuk menyesuaikan diri kita dalam mendukung matlamat bangsa dan juga rukun negara yang kita cintai ini. Justru, ayo kita semai semangat perpaduan tanpa mengira kaum dan bangsa, kerana saya masih mengingatkan kata orang tua-tua. Apa kata orang tua-tua? Kata mereka, kalaupun kita terlalu ego dan sombong, kalaupun kita terlalu ego dan sombong, saya ulang, kalaupun kita terlalu ego dan sombong dan enggan menjaga hati dan agama orang lain, sekurang-kurangnya, setidak-tidaknya, kita jagalah tindakan, kita jagalah adab, kita jagalah kata-kata dan agama kita sendiri, supaya kita tidak menghina dan mengguris hati orang lain. Sebagai sebuah masyarakat majmuk, kita tentunya tidak mahu melihat negara kita diolak dengan tsunami sengketa. Justru saya menyeru pada diri saya sendiri dan juga sahabat-sahabat di Dewan Yang Mulia ini, jadikanlah perpaduan sebagai tiang seri dan pedoman paling utama dalam membina negara bangsa yang lebih bertamadun. Bahasa jiwa bangsa, yang korek itu kendi, yang merah itu saga, yang molek itu budi, yang indah itu bahasa. 67 tahun kita merdeka, kita masih gagal untuk menjadikan bahasa kebangsaan sebagai bahasa utama yang lahir dari hati, yang lahir dari bibir, yang dituturkan dengan lancar dan fasih oleh setiap insan bergelar rakyat Malaysia. Justru saya menyeru kepada Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Perpaduan Negara dan juga Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pengajian Tinggi supaya menggandakan usaha agar fokus liputan bahan bacaan dan aktiviti penggunaan bahasa Melayu yang betul dan baku dilipat gandakan dalam semua gerak kerja dan aktiviti, termasuk urusan resmi dan transaksi perniagaan utama, agar tahap kompetensi bahasa kebangsaan tidak diragui dan menjadi bahasa utama seperti yang termaktub di dalam perlembagaan. Ya, hal seperti ini pernah diungkapkan oleh kaum cendekiawan dari negara tetangga. Yang diam-diam mereka intip dan pelajari tentang Pancasila dan kemudian mereka bandingkan dengan negaranya. Identiti itu dikekalkan, simply put. Kalau di Indonesia itu memang kalau kita berjumpa dengan orang yang beretnik Cina, tapi namanya nama Indonesia. Demikian juga dengan orang yang beretnik ataupun keturunan India. Tapi daripada pengalaman dari Darshini di sana, mereka juga generasi muda di sana juga di social media, Facebook dan semua media sosial ini, tapi dapat lihat seolah-olah ada satu trend yang mana mereka masih ada nilai nasionalisme, patriotisme yang tinggi. Walaupun ribuan pulau, ribuan etnik yang berbeza bahasa. So mungkin apa perkara yang kita boleh belajar dan secara praktikal kita boleh terapkan dalam kalangan anak muda di Malaysia supaya kita boleh revive, menghidupkan balik semangat cintakan negara berasaskan. Tanyakan, saya ingin menceritakan sedikit tentang pengalaman saya sendiri berdepan dengan Pancasila Indonesia. Saya tabik anak muda di Indonesia kerana mereka masih memegang soal Pancasila ini.
Kalau saya tanya kepada kawan saya tersebut, Pancasila tu apa sebenarnya? Tell me briefly in few words. Dia menerangkan pada saya, Pancasila is the way of life. Itu je. That short. Jadi saya masih terkejut. Way of life. Kita di Malaysia sekadar di belakang kulit buku je, tapi ni is a way of life. Cuba kaitkan. Jadi dia bercerita bahawa masa kecil dari belum lagi ke zaman sekolah lagi, masih dengan ibu bapa di rumah, mereka sudah diajar tentang Pancasila. Bukan sahaja apabila mereka masuk ke ruang pendidikan, di rumah juga sudah diterapkan nilai Pancasila ini. Tetapi saya bertanya kembali pada teman saya ni, kenapa Pancasila di Indonesia ni macam berluasa? Kenapa semua orang faham Pancasila? Tetapi di sebaliknya di Malaysia ni tak. Kami tak tahu sebenarnya apa maksud prinsip rukun negara setiap 5 baris, padahal 5 baris je. Tapi kita tak tahu atas 5 baris tu sebenarnya ada lagi. Kita faham yang 5 baris tu je yang kita fokus. Pancasila pun sama, 5 baris juga. Tetapi mereka memahaminya dengan penuh dedikasi. Nah, hal ini juga pernah diungkapkan oleh profesor dari Malaysia yang menjadi pemerhati dari negara tetangga, yang secara gamblang menyebutkan bahwa ideologi bernegara di negaranya mengambil contoh dari Indonesia. Ya, kita pinjam banyak perkara dari Indonesia. Sebelum itu, kita pinjam istilah bahasa Malaysia sebab kita fikir dengan memberi nama nasional kepada bahasa Melayu itu seperti yang berlaku di Indonesia, penerimaan itu lebih baik, tetapi ia gagal juga di Malaysia. Dan kita pada waktu yang lebih kurang sama, selepas Kerusuhan Kaum 13 Mei tahun 69 itu, kita juga pinjam Pancasila itu menjadi rukun negara kita. Dan harus diakui, rukun negara kita pun tak ke mana, dalam erti tak mampu pun membina negara bangsa yang bersatu padu seperti pada matlamatnya. Ya, jika bicara tentang persoalan dalam mengelola kehidupan bernegara, tidak hanya Indonesia ataupun Malaysia, bahkan banyak negara-negara di dunia yang juga memiliki persoalan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun di Indonesia Pancasila tetap menjadi ideologi bangsa yang menyatukan seluruh rakyat Indonesia yang berbeda ras, suku, agama dan budaya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai.